Dinamis episode ke-61 akan berbincang seputar pendaftaran bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten tahun 2024 bersama Ketua KPU Kabupaten Klaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman pemilih, saat ini KPU Klaten sedang menjalankan tahapan pencalonan Bupati dan juga Wakil Bupati Klaten untuk Pilkada tahun 2024. Nah, pada tanggal 27 sampai dengan 29 Agustus silam, KPU Klaten telah membuka pendaftaran untuk bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten. Dan seperti kita ketahui bersama bahwa ada 3 bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang mendaftar ke kantor KPU Klaten. Nah, untuk membahas lebih lanjut tentang penerimaan pendaftaran bakal pasangan calon, sudah hadir bersama saya Ketua KPU Kabupaten Klaten, Bapak Primus Supriyono. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Apa kabar, Pak? Sehat? Baik, sehat. Alhamdulillah sehat ya. Baik, Pak, kita akan berbicara tentang kita akan mengulas terkait kemarin tahapan penerimaan pendaftaran bakal pasangan calon, Pak. Yeah. Nah, pada tanggal 27 sampai tanggal 29 kemarin adalah tahapan penerimaan pendaftaran bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten. Nah, di mana ada 3 bakal pasangan calon yang sudah mendaftar ke KPU, Pak. Nah, mungkin bisa diinformasikan kepada teman pemilih terkait siapa saja yang mendaftar dan juga bagaimana proses pendaftaran ketiga paslon tersebut, Pak. Oh, baik, terima kasih. Bahwa pada tanggal 27 kita sudah mulai membuka pendaftaran pasangan calon, tapi hari pertama nihil. Kemudian hari kedua kami tutup sampai jam 16.00 juga masih nihil. Jadi 3 pasangan calon yang tadi dibicarakan itu semua memilih pada hari terakhir, mendaftar yaitu tanggal 29 Agustus. Nah, pasangan pertama yang mendaftar itu adalah Hamenang Wajar Ismoyo SI Kom dan wakilnya Haji Beni Indra Ardianto. Partai pengusungnya ada 8, yaitu PDIP, PAN, PKB, Nasdem, Gerindra, P3, Perindo, dan Gelora dengan total suara sah 566.639 suara. Ini berdasarkan putusan MK yang baru, maka syarat untuk pendaftaran pasangan calon adalah berdasarkan suara sah yang diperoleh pada pemilu terakhir. Kemudian pasangan kedua yang mendaftar itu adalah Haji Yoga Hardaya SH MH dan Hajah Sofa Marwati SS. Dengan partai pendukung ada 6, yaitu Partai Golkar, PKN, Partai Garuda, PBB, PSI, dan Partai Umat dengan jumlah total suara sah 122.331. Kemudian pasangan ketiga yang terakhir mendaftar adalah Dr. Andes W. Heri Wibowo MH dan Wahyu Adi Dermawan dengan partai pendukung PKS, Partai Demokrat, dan Partai Buruh dengan jumlah suara sah 119.196 suara. Begitu. Baik, Pak. Kemudian ketiga paslon ini statusnya seperti apa, Pak, ketika mendaftar? Ya, dengan sejumlah syarat yang diperlukan sesuai dengan PKPU 8 tahun 2024 sebagaimana diperbarui dengan PKPU 10 tahun 2024, maka semua berkas pencalonan, syarat administrasi kami terima dan kami nyatakan lengkap. Ya. Ini dalam artian lengkap secara jumlahnya, Pak, ya. Belum sampai ke substansi keabsahan. Oh, baik. Kemudian setelah dinyatakan lengkap, kemudian apa tahapan selanjutnya, Pak? Ya, kepada semua pasangan calon yang sudah kami terima dan kami nyatakan lengkap berkas administrasi dan dokumen yang diperlukan, maka kepada ketiganya kami berikan surat pengantar untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh tim dokter secara menyeluruh. Nah, berdasarkan surat keputusan KPU nomor 1090 tentang pemeriksaan kesehatan, ada 22 jenis pemeriksaan kesehatan yang harus dilakukan
kepada semua pasangan calon untuk memastikan apakah pasangan calon tersebut dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta bebas dari penyalahgunaan narkotika. Baik, untuk pemeriksaan kesehatan bakal pasangan calon ya Pak. Ini dari 22 macam yang akan diperiksa, 22 poin yang akan diperiksa ini dilakukan selama berapa hari Pak? Selama 3 hari, mulai tanggal 31 Agustus sampai dengan tanggal 2 September. Begitu. Dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Pusat Suraji Tirtonegoro Klaten. Ya, karena ada 3 jenis rumah sakit ya, tipe A, tipe B, tipe C. Nah, untuk bisa melakukan ke 22 jenis pemeriksaan kesehatan ini hanya pada rumah sakit tipe A. Di Klaten direkomendasikan 3 rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Umum Pusat Suraji Tirtonegoro sendiri nomor 1, kemudian kedua Rumah Sakit Daerah Muwardi dan Rumah Sakit Karyadi di Semarang. Nah, berdasarkan hasil survei yang kami lakukan terhadap ketiga rumah sakit ini, maka kita menetapkan Rumah Sakit Umum Pusat Suraji Tirtonegoro yang kita pilih sebagai rumah sakit yang akan melakukan pemeriksaan kesehatan. Baik, berarti untuk tahapan ini kemarin sudah dilaksanakan ya Pak? Ya, untuk tes pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh oleh tim ahli tim ahli spesialis dari kedokteran sudah, kemudian dari BNN juga sudah. Baik. Untuk hasilnya apakah sudah ada Pak? Ya, untuk hasilnya kemarin sore kami sudah menerima hasil dari rumah sakit. Dan seluruh dari 3 pasangan calon ini sudah dinyatakan sehat jasmani dan rohani serta bebas dari penyalahgunaan narkotika. Seperti itu ya. Jadi untuk dari sisi pemeriksaan kesehatan semua paslon sudah memenuhi syarat ya Pak. Nah, baik. Nah, itu untuk paslonnya ya Pak. Nah, kemudian kalau untuk yang dilakukan oleh KPU Klaten nih Pak, selanjutnya setelah menerima dokumen persyaratan kemudian dinyatakan lengkap, kemudian selanjutnya apa yang harus dilakukan oleh tim dari KPU ini Pak? Ya, kita mempunyai alat bantu namanya Silon. Setelah semua berkas itu kami upload, maka tahapan selanjutnya harus dilakukan oleh KPU Kabupaten Klaten adalah memastikan bahwa dokumen itu benar dan absah. Nah, oleh karena itu kita melakukan sejumlah kegiatan verifikasi faktual termasuk juga penelitian administrasinya. Nah, ini kami lakukan sejak hari Senin yang lalu kita sudah lakukan, ini hari kedua dan nanti hasilnya akan kita plenokan pada siang ini untuk menyatakan bagaimana status dari berkas-berkas itu lengkap, benar dan sah atau bagaimana. Jika ada beberapa kekurangan, maka kita masih ada waktu untuk perbaikan, yaitu tanggal 6 sampai tanggal 8 September. Itulah waktu yang disediakan menurut aturan untuk dilakukan perbaikan. Baik. Berarti untuk dokumen-dokumen yang diterima nanti diverifikasi itu yang seperti apa saja Pak yang bentuk verifikasinya misalnya? Yang pertama sekali ada persyaratan tentang syarat minimal pendidikan, yaitu SMA atau sederajat. Nah, pertama kali yang kita lakukan verifikasi faktual adalah tentang kelulusan dari lembaga pendidikan mana. Nah, ini yang kami lakukan. Selain memang sudah dilegalisir, tapi tetap kami membutuhkan berita acara, juga pernyataan resmi dari lembaga yang mengeluarkan ijazah itu. Maka dilakukanlah verifikasi faktual. Mulai ada yang dari Solo, ada juga dari Jogja, bahkan juga ada paling yang jauh dari Surabaya. Paling jauh dari Surabaya ya Pak. Sudah dinyatakan lengkap, baik, sah, tapi secara berkas fisiknya masih menunggu, masih dalam perjalanan. Baik, berarti memang harus klarifikasi datang langsung ke sekolah dan kampus ya Pak ya. Iya, betul. Baik. Nah, baik, selanjutnya sudah dilakukan tes kesehatan, kemudian dilakukan verifikasi. Nah, mungkin tahapan selanjutnya setelah nanti proses ini selesai, maka penetapan ya Pak ya. Iya. Nah, penetapan nanti tanggal berapa Pak? Ya, sesuai dengan PKPU nomor 2 tahun 2024 tentang tahapan, maka kita akan melakukan penetapan pasangan calon itu pada tanggal 22 September.
22 September, baik. Selanjutnya setelah ditetapkan akan ada tahapan apa lagi Pak? Untuk satu hari kemudian kita lakukan pengundian nomor urut bagi pasangan calon. Misalnya ada 3 ya, yang sudah itu siapa yang nomor urut 1, nomor 2, dan nomor 3. Begitu. Ini berkaitan dengan nanti penguatan pada surat suara. Begitu. Oh baik, nah selanjutnya nanti terus masa kampanye. Masa kampanye. Oh iya, baik. Masa kampanye berarti mulai tanggal 25 September sampai tanggal 23 November. Itulah masa kampanye. Baik. Ya. Lumayan agak panjang. Panjang. Nah, di antara masa kampanye itu kita akan menyelenggarakan debat publik bagi 3 pasangan calon sebanyak 2 kali. 2 kali, baik, ya Pak. Nanti tentunya dengan tema yang disesuaikan ya Pak. Temanya yang utama dari naskah RPJPD dan RPJMD. Selain itu kami juga mengundang kepada seluruh lapisan masyarakat untuk bisa menyampaikan tema-tema apa yang dibutuhkan, diangkat. Nah, ini kita akan menyelenggarakan semacam FGD dari seluruh lapisan masyarakat. Tema-tema apa saja, masalah-masalah apa saja yang perlu dikedepankan. Termasuk ada usulan kemarin cukup baik dari FKUB, yaitu tema tentang kerukunan umat beragama. Nah, saya kira peran tokoh agama selain juga tokoh masyarakat dalam mengawal Klaten ke depan itu saya kira juga sangat baik. Gitu. Ya, baik Pak. Nah, pada tanggal 27 November nanti kita kan tidak hanya memilih bupati dan juga wakil bupati Klaten ya Pak. Nah, kita juga akan memilih gubernur dan juga wakil gubernur Jawa Tengah. Nah, mungkin bisa diinformasikan Pak Ketua sekilas saja mengenai siapa saja bakal calon yang sudah mendaftarkan diri di KPU Provinsi Jawa Tengah Pak. Baik, untuk Provinsi Jawa Tengah juga akan dilakukan pemilihan, yaitu pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah. Nah, pada saat penutupan kemarin hanya ada 2 pasangan calon yang mendaftarkan diri dan diterima oleh KPU Provinsi. Yang pertama adalah pasangan calon Ahmad Lutfi dengan wakilnya Tat Yasin Maimun. Ya. Kemudian untuk pasangan calon yang kedua dengan nama M. Andika Perkasa dan wakilnya Hendar Prihadi. Nanti bisa teman pemilih bisa mencari informasi lebih lanjut ya Pak di media sosial ya Pak. Jadi KPU Kabupaten Klaten besok juga menyelenggarakan 2 kegiatan pemilihan, yaitu pemilihan Gubernur Jawa Tengah dan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten. Baik. Yang terakhir Pak, mungkin ada yang disampaikan kepada teman pemilih terakhir. Oh baik. Saat ini yang menjadi pertaruhan sebuah hajat demokrasi, terutama dalam pemilu, itu adalah tingkat partisipasi. Jadi tingkat partisipasi juga menjadi salah satu ukuran seberapa legitimit pemerintahan atau pemimpin yang terbentuk. Nah, oleh karena itu kepada masyarakat pemilih Kabupaten Klaten, kami menghimbau agar masyarakat untuk terlibat aktif, terutama minimal sekali menggunakan hak pilihnya. Dan syukur bisa terlibat dalam penyelenggaraan, juga dalam pengawasan. Itu yang kami harapkan. Baik, nah teman pemilih, demikian informasi terkait tahapan penerimaan pendaftaran bakal pasangan calon bupati dan juga wakil bupati Klaten telah disampaikan oleh Ketua KPU Klaten secara lengkap, dan tentunya kita sama-sama berharap ya Pak semua proses dapat berlangsung dengan lancar. Dan juga terima kasih kepada Pak Ketua sudah hadir dalam program Dinamis di episode kali ini. Dan teman pemilih, demikian perbincangan kita bersama Bapak Ketua KPU Kabupaten Klaten, Bapak Primus Supriyono. Semoga dialog dan informasi terkait pendaftaran bakal pasangan calon bupati dan juga wakil bupati Klaten ini bisa menambah wawasan kita semua terkait penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2024. Nah baik teman pemilih, semoga informasi yang kami sampaikan bermanfaat dan juga menambah wawasan kita tentunya tentang penyelenggaraan Pilkada tahun 2024. Jangan lupa untuk selalu menyimak media sosial KPU Kabupaten Klaten untuk bisa mengetahui informasi terkini seputar kepemiluan. Terima kasih telah menyaksikan Dinamis. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.